Selamat datang kembali para pemirsa yang berbahagia. Kita bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Beralih dari persatuan keluarga ataupun suami istri, kita akan membahas satu persatuan yang paling kontroversial dan paling sulit yang Rasul Paulus pernah tuliskan di dalam buku Efesus, yaitu persatuan antar generasi dan persatuan antar kelompok sosial. Untuk membahas ini semua, kita akan berdiskusi bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Terima kasih telah hadir kembali di pelajaran yang ke-11 dengan judul Mempraktikkan Kesetiaan Tertinggi kepada Kristus. Sebelumnya mari kita sapa para pemirsa yang sudah menyapa kita lebih dahulu di dalam kolom komen. Saya akan arahkan kepada Pendeta Lamsihar Silitonga terlebih dahulu. Ada dari Pendeta Denny Kanajo di daerah Nusa Tenggara. Pendeta Denny juga pernah bergabung bersama diskusi Sekolah Sabat kita. Lalu dari Papua ada beberapa. Adios Amigo Wali dari SD SMP Advent Baso 2 Mamberamo Hulu di Papua. Berikutnya Yosep Krey, Jemaat Pusat Kota Jayapura di Papua. Dan juga Alex Wopari, Jemaat Waren Waropen di Papua. Untuk salam-salam ini apa tanggapan dari Pendeta Silitonga bagi para pemirsa sekalian? Terima kasih Abi. Jadi kepada umat-umat Tuhan yang menyaksikan pembelajaran diskusi Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat dari Departemen Komunikasi. Tuhan memberkati saudara-saudara. Semoga dengan materi yang disampaikan mendatangkan berkat dan wawasan yang terbaik dalam mempelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun Anda berada, baik di Papua dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Evi. Terima kasih Pendeta. Melanjutkan dari daerah timur Indonesia, saya juga ada beberapa salam Pendeta Situmorang dari Sulawesi Tengah, Jemaat Maesa Parigi, akun Glein Tambuun, dan juga berikutnya Jemaat Tambun di Bolaang Mongondo, ini bukan Tambun di Bekasi, Jawa Barat ya, dari Bapak Dani Tulalo, dan juga James Metusala dari Tomohon, Sulawesi Utara yang mengatakan salam untuk Pendeta Leo Mamentu. Nah, Pendeta Sony dari mana aja nih, kata para pemirsa, apa kabarnya? Dan selama ini kami berterima kasih ada Pendeta Leo Mamentu dan juga Pendeta Alberto Tulalesi yang bersama dengan kita di 2 minggu terakhir. Silakan Pendeta Situmorang. Bapak Glenn dan juga dari Jemaat Tambun dan juga yang lainnya, terima kasih atas salam-salamnya. Nanti kita akan sampaikan salamnya kepada Pendeta Mamentu. Lalu selama 2 minggu ini saya tidak ada karena ada acara IRLA, World Convention atau International Religious Liberty Association atau kebebasan beragama di kantor GC. Jadi 2 minggu ini kita tidak ada, tapi salamnya kita akan tetap sampaikan dan tetap semangat untuk belajar Sekolah Sabat setiap hari. Terima kasih. Terima kasih sekali sudah bergabung kembali bersama kami. Sebelum Pendeta Lamsihar Silitonga akan berdoa buka, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-11 dalam Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Silakan Pendeta Silitonga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu pada saat ini untuk kiranya tuntun lidah masing-masing kami, bahkan pikiran kami, ketika kami akan berdiskusi pelajaran yang ke-11 Sekolah Sabat yang akan kami bahas bersama dengan hambamu Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan yang akan dipandu oleh Ivy pada pagi hari ini. Berkemurahanlah Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kami sambut berkat Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Para pemirsa, mari kita siapkan Alkitab kita. Kali ini kita akan memasuki pasal terakhir dari buku Efesus 6 ayat 1-9 terlebih dahulu. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan di pelajaran yang mendatang. Hari Minggu berjudul Nasihat untuk Anak-anak. Pendeta Silitonga boleh mulai pembicaraan kita dengan apa yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada anak-anak yang ternyata kalau dilihat dari bahasa aslinya bukan buat anak kecil saja ya Pendeta, tolong dilanjutkan. Baik, terima kasih Ivy. Berbicara mengenai anak-anak memang kalau kita perhatikan bukan hanya kepada anak kecil saja, tapi ini membahas kepada kita yang masih memiliki orang tua.
Paulus di sini menyimpulkan nasihatnya untuk menjaga kesatuan dalam gereja dengan membahas hubungan antar anggota dengan yang lain dalam kehidupan pribadi dan memiliki sebuah otoritas agar anggota yang lain berada di bawah naungan daripada Yesus sendiri. Nah, kalau kita perhatikan secara khusus, Paulus membahas dua jenis hubungan antara orang tua dan anak-anak dan antara tuan dengan budak. Ini akan berlaku hubungan juga yang secara antara bos dengan bawahan. Nasihat untuk anak-anak kalau kita perhatikan di sini adalah bahwa sesungguhnya kita yang ada dalam lingkaran keluarga, kita harus memahami dan menyadari bahwa kita ini adalah di bawah naungan orang tua, dan walaupun demikian yang kita sudah memiliki keluarga, sangat penting untuk kita memperhatikan nasihat daripada firman Tuhan. Walaupun kata-kata yang dari orang tua itu diberikan kepada anak-anak, menjadi pemikiran adalah kenapa kita mendengarkan nasihat untuk anak-anak? Karena sekarang ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak mau peduli untuk mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Nah, kenapa ada nasihat yang diberikan untuk anak-anak? Karena bagaimanapun orang tua mempunyai pemikiran di masa yang akan datang, anak-anak ini akan menjadi generasi yang dapat diandalkan. Bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada gerejanya, tetapi kepada masyarakat dimanapun dia berada. Jadi dengan kata lain, nasihat ini adalah merupakan sebuah gambaran untuk masa depan daripada anak ini, agar dia memang jeli dan memang melakukan serta menerapkan apa yang disampaikan kepada anak ini. Sekali lagi, pemirsa dimanapun kita berada, anak-anak tidak terkhusus kepada anak yang ketika dia sudah belajar membaca, anak remaja, anak dewasa, tapi anak-anak juga yang mencakup yang Rasul Paulus katakan adalah kepada kita yang sudah berkeluarga, yang orang tua kita masih ada, mertua kita masih ada, kita juga masih dikategorikan sebagai anak. Namun, seringkali kita menganggap nasihat orang tua itu, sudahlah itu zaman dahulu. Tapi bagi kita harus tetap mengingat, sampai sekarang apa sih yang nasihat orang tua ini ingatkan, supaya kita menjadi saluran berkat kepada orang di masa yang akan datang. Mungkin demikian pandangan saya pada saat ini. Ya, benar sekali Pendeta. Jadi Efesus 6 ayat 1 itu bukan hanya untuk sekolah sahabat anak-anak ya Pendeta, tapi untuk semua kalangan umur. Dan saya mau bacakan satu komen dari pemirsa yang mengatakan, kalau saya perhatikan banyak sekali yang menikmati pelajaran mengenai keluarga. Ini salah satunya yang saya mau sampaikan dari Martin Gambidau, mengatakan pelajaran sekolah sahabat yang menghiburkan karena dapat membantu memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan secara tidak langsung membina hubungan spiritual bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau mengaminkan apa yang Pendeta Silitonga tadi katakan, karena penurutan anak-anak terhadap orang tua adalah proses pembentukan karakter, begitu ya, untuk berpengaruh dalam sosial dan juga dalam hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Terima kasih sekali. Saya akan lanjutkan ke Pendeta Sony Situmorang. Di sini dikatakan perintah Paulus apakah mutlak begitu ya dalam hal menuruti orang tua, karena kita tahu hukum mengenai penurutan terhadap orang tua juga ada di 10 hukum begitu. Jadi apakah ini mutlak atau ada syarat dan kondisinya, syarat dan ketentuan? Silakan Pendeta Situmorang. Baik, ketika kita membahas nasihat untuk anak-anak, maka kita harus ingat bahwa kata anak merupakan salah satu bagian yang sangat penting yang Alkitab sering soroti. Contoh anak Allah, kemudian di buku Amsal Mazmur banyak nasihat kepada anak. Namun yang saya mau katakan adalah kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan nasihat untuk anak-anak. Ingat, ketika minggu lalu dia membahas mengenai keluarga, suami, istri, padahal Paulus tidak menikah ya, tapi dia bisa memberikan nasihat kepada orang yang sudah menikah. Dia tidak menikah dalam catatan sejarah Alkitab, walaupun mungkin sebelumnya, sebelum dia bertobat, kita tidak tahu. Namun yang penting, ketika tadi Ivy mengatakan apakah itu mutlak. Oke, orang tua selama perintahnya selaras atau simetris dengan perintah Kristus, maka kita boleh ikutin. Tapi hati-hati, ada juga orang tua yang memberikan perintah yang bertentangan dengan siapa? Dengan kebenaran. Mungkin Ivy boleh baca paragraf ke-3, Ivy. Ya, perintah Paulus untuk taat tidaklah mutlak.
Ketika perintah orang tua bertentangan dengan tuntutan Kristus, maka meskipun mungkin menyakitkan, mereka, anak-anak, harus mematuhi Allah dan mempercayai konsekuensinya bersama Dia. Nah, sangat jelas. Ketika perintah orang tua bertentangan dengan Kristus, maka ya kita sudah lihat Tuhan Sob. Sekalian Ivy, paragraf terakhir. Paulus melengkapi nasihatnya kepada anak-anak dengan mengutip perintah kelima, memberikan kesaksian tentang nilai tinggi yang dia tempatkan pada 10 perintah sebagai sumber bimbingan bagi pengikut Kristus. Dia memulai kutipan melalui hormatilah ayah dan ibumu, membobolnya dengan komentar editorial, yang merupakan perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu di Efesus 6 ayat 2, dan kemudian melengkapi kutipan Efesus 6 ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah kelima memberikan kesaksian bahwa menghormati orang tua adalah bagian dari rancangan Allah bagi manusia untuk berkembang. Menghormati orang tua, meskipun mereka tidak sempurna, akan membantu menumbuhkan kesehatan dan kesejahteraan. Sudah sangat lengkap, namun saya tambahkan satu bagian terakhir. Dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berada di Asia, maka adat istiadat Yahudi sangat-sangat mirip dengan Asia, karena ya Israel juga di Asia sebenarnya. Dan coba diperhatikan para pemirsa, ketika kita menghormati orang tua, ketika kita berbakti kepadanya, ketika kita mengabdi kepadanya, maka umur panjang dan berkat yang luar biasa akan menjadi bagian kita. Keluaran 20 ayat 12 apa isinya? Masih ingat Pastor Lamsiar? Hormatilah apa? Ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Terus supaya lanjut Tanah yang umurmu diberikan oleh Tuhan di Allahmu. tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Secara tidak langsung atau secara langsung saya katakan bahwa orang tua merupakan wakil Allah di dunia ini. Untuk itu kita menghormatinya. Sepanjang orang tua kita menuntun kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, memang unik sekali firman Tuhan. Ini nasihat ditujukan untuk anak-anak, tapi saya yakin para orang tua yang menyaksikan sekarang juga mengambil pelajaran dari situ ya. Dan ini akan saya lanjutkan di UKSS masing-masing. Saya merekomendasi pertanyaan nomor pertama di hari Jumat. Apa artinya bagi orang Advent bahwa kita sedang menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya? Ini dimaksudkan kepada anak-anak kita. Baiklah, kita lanjut ke hari Senin dengan judul Nasihat untuk Orang Tua. Terutama Paulus menekankan jangan menyakiti hati anak. Nah, Pendeta Lamsiar sudah orang tua, Pendeta Situmorang juga. Bagaimana Pendeta menghubungkan diri sendiri sebagai orang tua mudah atau cenderung ada kecenderungan untuk menyakiti hati anak? Silakan Pendeta Silutonga. Baik, terima kasih. Untuk saat ini atas apa yang telah disampaikan berbicara mengenai orang tua. Memang kita sudah berkeluarga. Jadi kita berharap agar anak-anak juga kita inginkan anak-anak ini mereka patuh kepada kita orang tua. Namun di satu sisi kita orang tua perlu untuk kita menjaga akan sifat serta fisik daripada anak-anak ini. Memang ada begitu banyak pelajaran demi pelajaran. Berbicara mengenai mendidik anak, ada keluarga tidak sempurna dan memang belum tamat. Tapi apapun itu ceritanya, bahwa kita sebagai orang tua memang kita perlu perhatikan dalam kebutuhan anak-anak ini. Dalam rumah tangga adalah ketika kita diberkati menjadi pasangan suami istri, kerinduan kita adalah Tuhan memberikan kepada kita karunia yang terbesar, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sementara Tuhan karuniakan kepada kita anak laki-laki dan anak perempuan, nah sekarang tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak. Agar anak-anak ini juga lebih memahami. Nah, sekarang ketatan wajib anak-anak menempati orang tua kepada posisi di mana mereka berpotensi agar mereka bisa menjaga kehidupan daripada anak-anak ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua bisa menahan diri dari kehidupan kita. Jangan kita merasa karena kita orang tua melakukan sikap otoriter kepada anak-anak kita, sehingga bisa saja anak-anak ini menjadi takut kepada kita, padahal sesungguhnya kita memberikan hubungan yang akrab dengan anak-anak. Nah, kadang-kadang memang ketika kita sebagai orang tua memberikan nasihat kepada anak-anak ini,
Mari kita bijaksana untuk memberikan pelajaran yang berharga kepada anak-anak. Semua disiplin, nasihat, serta instruksi dari kita orang tua harus kita buat itu seirama dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, salah satu hal yang catatan daripada Ellen G. White yang kita mungkin pernah lihat dalam hal ini, bahwa mari kita bersikap menyenangkan di rumah sebagai orang tua, serta menahan kata-kata kita untuk tidak berdampak yang takut kepada anak-anak ini. Jadi untuk itu bagi orang tua, mari kita lakukan peran yang bagaimanakah yang kita mau buat untuk bisa suasana nyaman anak-anak dalam keluarga kita. Kalau memang anak-anak ini tidak nyaman dalam rumah tangga, perlu menjadi sebuah pertanyaan, ada apa? Kenapa? Itu sebabnya mari kita upayakan kita sebagai orang tua agar kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita sebagai karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin demikian Afi, pandangan dari saya. Yes, terima kasih Pendeta. Dan kita pelajari di sini bahwa bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya itulah yang akan menjadi pandangannya terhadap orang dewasa di luar sana, begitu ya. Jadi berhubungan dengan itu Pendeta Sony Situmorang, kita akan bahas pertanyaan yang di bawah. Bagaimana hukum kelima itu sebenarnya untuk pembentukan hubungan para orang-orang dengan sosial, begitu. Jadi bagaimana mereka ada namanya konsep authority gitu ya. Bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita menghormati bos, itu tergantung bagaimana kita menghormati orang tua di rumah. Menurut studi ada hubungannya. Silakan Pendeta tambahkan. Oke, memang benar. Hukum kelima yang dengan jelas mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu bukan hanya melulu kepada orang tua biologis atau orang tua kandung. Oke. Kepada paman, kepada tulang, kepada engkong atau embah. Itu merupakan apa? Itu simetris semua ya. Artinya the way how we treating our parents, cara kita menghormati orang tua kita itu akan berimbas kepada guru. Bagaimanapun guru merupakan apa? Orang tua kita ketika ada di sekolah. Paman merupakan orang tua kita ketika ayah kita tidak ada. Tante atau anti merupakan orang tua kita ketika ibu kita sedang jauh atau mungkin sudah tidak ada. Jadi bahkan para hamba Tuhan di gereja, tua-tua jemaat, serta semua itulah orang tua kita. Benar yang Ivy sampaikan tadi, bahwa mereka lah orang-orang tua kita. Jadi kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan ini? Ingat surat Paulus kepada jemaat di Efesus, salah satu yang menjadi masalah di sana adalah ketika orang-orang Yahudi menganggap orang-orang non-Yahudi merupakan anggota jemaat kelas 2. Cara orang-orang Yahudi memperlakukan orang-orang Yahudi sana agak berbeda, sehingga itu pun berimbas kepada anak-anak orang Yahudi. Dan salah satu bangsa pada zaman dahulu yang sangat rasial, saya bisa katakan orang-orang Yahudi. Masih ingat ya, di Perjanjian Lama, Ivy, Pastor Lamsiar, jangan engkau menikah dengan orang non-Israel. Ya. Jangan engkau berbicara, jangan engkau satu tempat, jangan engkau ke rumahnya, semua. Namun saya ingin katakan lagi bahwa orang tua punya orang tua punya karakter, atau mungkin Ivy, yang membuat Ivy seperti sekarang ini bagaimana Ivy? Saya dengar Ivy dulu papa sering berlayar ya, tapi untuk ada mama yang senantiasa 24 jam menemani ini. Ivy, Pastor Lamsiar juga mungkin ya begitu. Masing-masing kita punya pengalaman pribadi. Namun saya ingin coba Ivy baca paragraf kedua sampai kata mereka. Ya. Nasihat Paulus memiliki nada yang sangat berbeda. Dia memulaikannya dengan perintah negatif kepada para ayah, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Diikuti dengan perintah positif, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pada zaman Paulus, para ayah memiliki kuasa hukum penuh atas anak-anak mereka yang dianggap sebagai miliknya. Para ayah memiliki hak untuk memberikan hukuman yang berat, bahkan kematian pada anak-anak mereka. Oke, stop. Lalu Ivy langsung loncat ke paragraf ketiga, supaya para orang tua di rumah bisa tekankan ayat-ayat ini. Ya, para bapak dan ibu, di dalam rumah tangga, engkau harus menampilkan pembawaan Allah. Engkau harus
menuntut penurutan bukan dengan menghujaninya dengan kata-kata, melainkan dengan cara yang penuh kasih dan kemurahan hati. Sangat jelas. Dan yang terakhir, Ivy, coba buat satu kalimat yang sebuah dokumen Yahudi, Sirae, tapi dimulai dengan dia, bagian paragraf 1 bagian B dari kata dia. Ya, dia yang mencintai putranya akan sering mencambuknya, manjakan seorang anak dan dia akan meneror Anda. Bermainlah dengannya dan dia akan membuatmu berduka. Disiplinkanlah anakmu dan jadikanlah kuknya berat supaya kamu tidak tersinggung oleh ketidakberdayaannya. Mbak, perhatikan kenapa saya suruh baca ini. Inilah Yahudi. Nah, bagian terakhir, ketika kita sudah bisa melihat bagian ini, Ivy boleh baca paragraf ke-4 sampai ke-5. Jadilah menyenangkan di dalam rumah tangga, kekanglah setiap kata yang dapat membangkitkan kemarahan yang tidak suci. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, adalah satu nasihat ilahi. Tidak ada izin diberikan di dalam firman Allah bagi orang tua untuk bertindak kejam dan menekan atau pelanggaran anak-anak terhadap orang tua. Hukum Allah di dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pemerintahan bangsa-bangsa keluar dari satu hati yang penuh dengan kasih yang tidak terhingga. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Pemirsa boleh lanjutkan diskusinya dari nomor 2 dan 3 di hari Jumat. Ini menyinggung mengenai bagaimana gereja memelihara dan melindungi anak-anak yang mungkin di dalam rumah tangganya tidak memiliki orang tua yang ideal pengajarannya. Dan juga nomor 2 mengenai tanggung jawab kalau ada anak-anak mengalami kekerasan, pelecehan seksual, dan juga rasa malu dalam kehidupannya. Baik, kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Perhambaan dalam Kitab Suci dan Sejarah. Kita beralih dari persatuan antar generasi, sekarang kita masuk ke dalam persatuan kelompok sosial, terutama dalam hal tuan dan hamba gitu ya. Tapi perhambaan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, Pendeta Silitonga? Apakah demikian atau implementasinya sebenarnya lebar begitu? Baik, terima kasih. Terima kasih Evi untuk saat ini. Nah, berbicara mengenai hamba, yang kalau kita pelajari pelajaran pada hari Rabu ini, adalah mengarah kepada bagian kita untuk kita perlu memperhatikan. Memang kalau kita lihat, di kota-kota besar, ada kalanya untuk meringankan pekerjaan di dalam rumah tangga, ada yang direkrut menjadi penolong, ya. Penolong, ini biasanya di kota-kota besar yang memiliki ekonomi yang banyak, sehingga bisa saja dalam keluarga itu membutuhkan penolong yang akan meringankan setiap aktivitas yang ada di dalam rumah. Bisa saja untuk pekerjaan mencuci pakaian, membersihkan halaman, dan lain sebagainya. Namun apapun itu, memang konotasi berbicara mengenai hamba ini, mari kita coba untuk perhatikan antara majikan dengan hamba, perlakukanlah dengan baik, ya. Perlakukan dengan baik. Di satu sisi memang kita ini tuan, kalau memang memiliki seorang penolong ataupun pembantu lah istilah kalau kita perhatikan. Namun di sisi yang lain bahwa pada dasarnya hamba itu, kalau kita globalisasikan, kita ini semua adalah hamba daripada Kristus Yesus. Namun di sisi yang lain, di sini kita perhatikan bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam buku pelajaran kita hari Rabu, Paulus meminta para hamba Kristen untuk menaati tuan mereka, menawarkan pelayanan yang tulus dan sangat baik. Nah, kalaupun memang kalau kita perhatikan ada yang menjadi penolong di dalam rumah tangga, lakukan sebuah pekerjaan bukan berarti untuk sebuah kepentingan hal kepada tuannya, tapi kebersamaan untuk keberhasilan dan kesuksesan di dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi dengan kata lain yang saya mau ingin soroti di sini hamba adalah bahwa memang kita ini adalah sama hamba derajatnya karena memang Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri dari kehidupan rohani. Tapi ada juga kalau memang secara jasmani ada yang saya katakan tadi, ada yang menjadi kita minta penolong untuk membersihkan segala kebutuhan di dalam rumah oleh karena keadaan ekonomi memadai. Mari kita inginkan supaya hamba itu hormati tuannya dan Tuhan itu juga menghargai hasil daripada pekerjaan hamba itu. Ini mungkin pandangan dari saya, Evi. Ya, terima kasih pendeta, penekanannya sudah sangat jelas sekali. Tapi ini kontroversial. Menurut banyak orang, terutama di zaman modern, seperti itu ya, kita tidak mau ada perhambaan sama sekali. Itu
opini zaman sekarang begitu ya. Tapi Rasul Paulus menuliskan tidak apa-apa ada perhambaan, tapi begini caranya begitu. Boleh Pendeta Sony Situmorang tambahkan bahwa pendapat Rasul Paulus ini sebenarnya seperti kurang revolusioner menurut beberapa orang. Baik, kata hamba, servant, kata hamba itu ada dua. Servant itu mengarah kepada pelayan, slave atau slavery atau perhambaan mengarah kepada budak. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Namun dalam konteks ini, dalam dunia Paulus katanya di Sola Sahabat kita paragraf ke-3 selalu ada kata hamba, atau Ivy boleh baca deh. Perhambaan selalu ada di dunia Paulus. Dia membahasnya bukan sebagai pembaru sosial, tetapi sebagai seorang pendeta yang menasehati orang percaya bagaimana menghadapi realitas saat ini dan untuk memberikan visi baru yang berpusat pada transformasi orang percaya secara individu yang kemudian dapat memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya. Visi bukan untuk pembebasan hamba di Kekaisaran Romawi. Sebaliknya, pandangannya adalah tentang sesuatu selain pembebasan hukum, yaitu persekutuan berbasis saudara, ciptaan baru atas dasar adopsi sebagai anak-anak Allah. Bagi Paulus, revolusi sosial akan terjadi di gereja, di dalam tubuh Kristus, di tingkat lokal, dan di gereja Kristen dan rumah tangga. Tolong perhatikan para pemirsa di rumah, inilah statement dari McKay, penulis pelajaran yang sangat selaras untuk membahas bagaimana Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Saya sarankan para pemirsa juga baca juga Efesus pasal 6 secara keseluruhan sebelum Anda baca Sekolah Sahabat. Kenapa? Itu akan membuat Anda mudah memahami kenapa Rasul Paulus menulis ini A, B, C, dan D. Dan sangat jelas, tadi dalam konteks atau perikop ini ada dua. Artinya, kalau dalam bahasa Greka itu namanya doulos. Makanya di Jakarta ada Sekolah Tinggi Teologia Doulos, artinya sekolah tinggi teologi untuk mengajar bagaimana menjadi hamba, bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba. Ya, tapi itu mengarah ke sana. Namun di paragraf terakhir ada dua. Bagaimana, perhatikan kata tadi, visinya bukan untuk pembebasan slavery atau pembebasan perbudakan, tapi mengarah kepada persekutuan berbasis ciptaan baru atau servant. Kalau bisa katakan maka Rasul Paulus menggarisbawahi dua kepemimpinan ya, servant leadership dan authoritative leadership. Bahkan dikatakan tadi Aif sudah baca, bagi Paulus paragraf terakhir, revolusi sosial akan terjadi di gereja dalam tubuh Kristus kalau apa? Kalau spirit perhambaan. Tapi benar Ivy, tadi saya tergelitik sedikit. Yang sekarang kita hadapi bagaimana orang anak-anak menghadapi bully, itu juga perhambaan ya. Ada kemudian sex harassment itu juga suatu hal yang mempengaruhi psikis dan fisik ya, psikis dan fisik. Dua hal itu. Bagaimana anak-anak menghadapi ketika dia punya rasa rendah diri atau di bawah tekanan orang tua, ya sangat komplikasi. Namun saya mau katakan kepada para pemirsa dan juga para hamba Tuhan, anggota jemaat semua, tugas gereja adalah untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Gereja, kata Tuhan, gereja bukan tempat orang-orang yang sempurna, tapi gereja merupakan tempat orang-orang yang tidak sempurna, yang banyak dosa. Jadi marilah kita kembalikan fungsi gereja seperti itu. Layani mereka. Satu lagi terakhir. 2 minggu lalu saya ada di Denver, saudara. Ada sebuah gereja, saya tidak usah sebut namanya, dan juga di New Jersey. Setiap Sabat sore mereka feeding the homeless. Artinya mereka turun ke kota-kota itu untuk memberi makan, membantu orang-orang yang tidak punya rumah. Nah, saya berpikir ini mirip seperti Sekolah Sahabat kita. Perhambaan dalam kitab suci dan sejarah itu berbeda. Dan apa yang harus dilakukan ketika di tempat Anda ada homeless? Treatinglah, didiklah, anggaplah anak-anak yang ada di gereja kita menjadi anak-anakmu, sehingga mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mohon maaf agak panjang, Ivy. Ini dari saya, terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi Pendeta Sony Situmorang mendorong para guru, karena dalam penuntun guru saya tahu, saya baca,
Ini implikasinya lebih kepada rekonsiliasi dan juga penanganan trauma. Jadi bagaimana nanti Anda mendiskusikannya di UKSS masing-masing, silahkan supaya lebih real gitu ya. Kita tidak hanya teori saja, tapi begitulah keadaan dunia sekarang maupun di gereja sekalipun. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Hamba Kristus. Tadi Pendeta Lamsiar Silitonga sudah memulai bahwa kita semua adalah hamba, Tuhan kita ada satu yaitu Tuhan Yesus. Tapi apa artinya Pendeta Silitonga menjadi hamba Kristus? Bagaimana tindak tanduk kita sebagai hamba Kristus? Silakan. Jadi nasihat yang Rasul Paulus katakan kepada kita berbicara mengenai hamba dan sudah diterangkan lebih jelas oleh Pendeta Sonny Situmorang. Nah, ini kembali saya ulangi apa yang saya sampaikan tadi bahwa memang kita ini adalah merupakan hamba daripada Kristus ya. Jadi kita semua adalah hamba. Jadi kita adalah bagian daripada hamba untuk kita harus taat kepada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam buku Efesus 6 ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Nah, untuk itu kalau kita berbicara mengenai hamba Kristus, bahwa apa yang Yesus katakan untuk kita taati, dan memang inilah kita harus lakukan dengan setulus hati. Pelayanan kita, pekerjaan kita, kita relakan melayani sesama, terlebih ini juga sudah termasuk melayani Tuhan. Nah, seringkali kalau kita perhatikan di gereja-gereja, para hamba-hamba Tuhan yang melayani bukan hanya para pendeta, penatua gereja, bahkan mungkin kita di lingkungan gereja Masehi hari ke-7, kita minta agar anak-anak ini melayani. Nah, kita harus sampaikan kepada anak-anak yang melayani pada hari Sabatnya, bahwa melayani adalah dengan tulus ikhlas. Karena kita merupakan hamba daripada Kristus. Perintah Tuhan kepada kita adalah melayani Dia dengan ketulusan hati, bukan dengan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita sendiri. Nah, untuk itu siapapun kita, pelayanan yang kita lakukan di gereja dalam hal ibadah, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena kita adalah bagian daripada hamba Kristus. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Mari kita ikuti dengan baik. Nah, perintah Tuhan ikuti dengan baik dan lakukan itu dengan tulus ikhlas, dengan pekerjaan yang melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ingat, pelayanan kita, karena kita adalah bagian daripada hamba Kristus, lakukanlah untuk Tuhan kita, karena Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin ini yang dapat saya berikan Afi dari pelajaran kita sebagai hamba Kristus. Ya, menarik sekali Pendeta Silitonga mengambil implikasi dalam pelayanan kita di gereja, gitu ya. Karena berikutnya saya mau hubungkan dengan pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Ini bagaimana kita bekerja di dalam profesi kita masing-masing, begitu ya. Kalau di gereja atau dalam hal rohani, kita diajak untuk tulus dalam melakukan pekerjaan kita. Tapi kalau di pekerjaan kan ada iming-iming promosi, begitu, atau iming-iming bonus, ada takut kena penalti. Jadi bagaimana kita mempraktikkan prinsip Kristen, prinsip yang diajarkan oleh Paulus dalam kehidupan profesional kita, Pendeta Sonny? Prinsip yang diajarkan Paulus, namun sebelum sementara saya bicara, tolong Ivy buka apa ayat tema pelajaran Rabu, Efesus 6 ayat 5-8 ya. Oke, baik. Prinsip yang Paulus ajarkan, benar. Kita sebagai umat Tuhan dalam dunia kerja, dunia sosial sering pretending, berpura-pura. Bahkan saya katakan juga di gereja pun kita sering berpura-pura, saudara. Di kehidupan nyata pun sering berpura-pura, apalagi dalam kehidupan dunia maya ya, lewat sosial media. Sering kita tampilkan kita punya sosok melalui foto video seolah-olah kita sempurna, perfect, atau seolah-olah kita bahagia, seolah-olah kita lebih dari yang lain, padahal dalam hati kita menjerit. Namun sesuai dengan pertanyaan keempat di hari Jumat, apa yang kita akan lakukan? Coba kita baca dulu ayat temanya, dasarnya, atau bisa kita katakan biblical foundation pelajaran hari Rabu, Efesus 6 ayat 5-8. Ya,
Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Baik, kalimat terakhir tadi apa dikatakan? Ia akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita, jangan kita pretending. Coba di pelajaran saudara, pelajaran paragraf pertama dikatakan, Paulus meminta para murid untuk menaati Tuhan mereka, menawarkan pelayanan yang tulus sangat baik. Apa itu? Coba di bagi paragraf kedua. Afi boleh baca, Afi, soalnya suaramu lebih enak didengar daripada suara saya. Perhatikan. Baik, Pendeta. Perhatikan beberapa cara Paulus menekankan perubahan ini kepada mereka. Tuan mereka diubah nilainya oleh Paulus sebagai Tuanmu yang di dunia mereka, menunjuk ke arah guru yang sesungguhnya dan surgawi. Mereka harus melayani dengan rasa takut dan gentar, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Paulus mencatat perubahan ini dengan sangat jelas dalam berargumen bahwa hamba Kristen harus menawarkan pelayanan yang tulus sebagai hamba, bukan sebagai hamba Tuhan mereka, tetapi sebagai hamba Kristus. Dalam melaksanakan pelayanan mereka harus melakukan kehendak Allah dari hati, menawarkan pelayanan sepenuh hati yang ditujukan kepada Allah. Dan terakhir, Paulus mengundang pelayanan yang bermotivasi positif, yang diberikan seperti melayani Tuhan dan bukan manusia. Baik, terima kasih. Perhatikan para pemirsa, kata penekanannya mengarah kepada pelayanan ya. Hamba atau servant, bukan kepada hamba yang lain. Nah, dan yang paling luar biasa dikatakan pada paragraf terakhir, untuk pelayanan sepenuh hati mereka, para hamba Kristen boleh mengharapkan penuh dari Kristus ketika dia kembali. Nah, kenapa sampai hari Rabu kita membahas mengenai hamba Kristus? Ingat di awal saya katakan tadi, kebanyakan kita sering pretending, berpura-pura sebagai hamba Kristus. Dan saya sering katakan ini, Ivy, ya, di sekolah sahabat kita. Ingat 10 anak darah, saya selalu katakan, saudaraku, semuanya sama. Bajunya, mahkotanya semua sama. Tapi ada 5 yang pretending. 5 yang berpura-pura. 5 yang tidak tulus. 5 yang hanya bertopeng. Benar? Hati-hati. Ketika Anda mau menjadi hamba Kristus, jadilah hamba Kristus apa adanya, bukan ada apanya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali, Pendeta. Kalau tadi berfokus kepada para inferior yang di bawah. Sekarang hari Kamis kita akan berfokus kepada Tuan yang menjadi hamba. Ini bagi para pemimpin, Pendeta Silitonga, bagaimana kita memiliki sifat servant leadership gitu ya, kepemimpinan sebagai seorang hamba. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Ivy untuk hal ini. Kalau kita perhatikan, jadi memang di satu sisi dalam hal kita sebagai manusia, kita ini boleh dikategorikan sebagai tuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan dalam hal dia menjadi pemimpin, ya, pemimpin untuk anak-anaknya dalam keluarga. Kalau suami, dia pemimpin dalam rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang berbicara mengenai tuan, kalau kita perhatikan sini dalam Efesus 6 ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kamu yang ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Dalam hal ini kalau kita perhatikan berbicara mengenai Tuhan, ini mengarah kepada bisa mengena kepada kita sebagai seorang suami dan juga sebagai pemimpin di dalam sebuah organisasi, ya, atau dalam sebuah segmen ataupun gereja yang kita perhatikan. Nah, yang saya mau katakan berbicara mengenai Tuhan atau master di sini adalah ini memberikan satu hal yang kita perlu menyadari. Walaupun posisi kita sebagai tuan atau pemimpin, maka kita diminta bahwa kita memiliki sebuah konsep bahwa guru masih kita ada lagi guru kita yang lain. Walaupun kita sebagai tuan masih ada tuan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan memang kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan harus memperlakukan bawahannya, sebagai pemimpin memperlakukan bawahannya dengan martabat yang memang tidak merusak akan
identitas daripada bawahan kita sendiri, atau tidak merusak akan para pekerja yang ada di bawah kita sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa satu-satunya kita sebagai tuan ataupun kita sebagai bos, mari kita mempunyai konsep agar hubungan yang baik kita berlakukan sama seperti yang Yesus lakukan kepada kita sebagai hambanya. Jadi untuk itu yang saya mau ingin katakan dan berbicara mengenai Tuhan di sini adalah bahwa masing-masing kita jadikanlah diri kita sebagai pemimpin, jadikan diri kita sebagai tuan atau sebagai seorang suami dalam keluarga, dalam sebuah organisasi. Nyatakanlah itu kepada bawahan ataupun pekerja yang ada di bawah kita, sehingga mereka juga ada keakraban, ada berbaur yang baik untuk kita bisa jalin hubungan yang baik dengan mereka. Saya percaya dimanapun kita berada, para pemirsa, jadikan dirimu sebagai pemimpin, jadikan dirimu sebagai tuan, yang memang kita harus yakini bahwa walaupun kita ini tuan, kita harus sadar masih ada tuan kita, yaitu siapa? Yesus sendiri. Itu pandangan dari saya kira-kira itu. Terima kasih banyak pendeta sudah menekankan teladan Tuhan Yesus dalam hal perhambaan, perhambaan ini ya. Terima kasih. Kita akan langsung masuk kepada konklusi. Saya akan arahkan kepada pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu dan juga pendeta Silitonga ke nomor 5 di hari Jumat. Faktanya masih ada perhambaan pada zaman sekarang. Walaupun mungkin perhambaannya bersifat domestik gitu ya, tidak kita ketahui karena di dalam rumah-rumah orang, ataupun bersifat sekretif gitu ya, tidak ketahuan kepada orang-orang bahkan di tempat kerja. Jadi apa peran gereja? Karena kembali kita ingat Efesus membahas persatuan jemaat begitu ya. Apa peran gereja ketika kita mendengar, oh ada anak yang dilecehkan, ada istri yang dilecehkan, atau suami yang dilecehkan, ataupun di kantor kerjanya. Bagaimana gereja bisa masuk ke perkantoran dan lain-lain? Ini merupakan konklusi kita. Silakan pendeta Situmorang. Ketika ditanya peran gereja atau eklesia, kembali saya ingatkan bahwa gereja itu bukanlah mengarah kepada bangunannya, tapi kepada orang-orang di dalamnya. Walaupun di gereja tadi ada juga orang-orang yang pretending, berpura-pura, berperilaku seolah-olah. Namun, saya senang kalimat di hari Kamis yang bisa juga diimplementasikan kepada kita semua. Bahasa Yunani yang tadinya hoi kurioi, itu mengarah kepada lords atau tuan-tuan, atau kita katakanlah juragan-juragan atau pemilik tanah atau yang punya hamba. Diubah ketika Anda menerima Kristus dengan hokurios. Nah, hokurios ini mengarah kepada Kristus ya, Kristus, kurios. Yuso kan bahasa Greek-nya ya, kurios. Artinya apa? Tidak ada keberpihakan. Kesimpulan yang saya mau tekankan ketika perjalanan sekolah sahabat berjudul mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus, yang mengarah kepada bagaimana kita mentreat, memperlakukan orang-orang dalam gereja, atau khususnya orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Benar kata Ivy, itu sangat benar. Apa peran gereja? Kembali saya katakan, gereja merupakan tempat orang sakit, ya, tempat orang berdosa, bukan tempat orang yang sehat. Untuk itu mari kita bahu-membahu. Seperti Efesus pasal 6, kalau saudara baca Alkitab kita, maka judul perikop di sana adalah taat dan kasih. Dengan kata lain, ketika Anda menaati Tuhan, maka kasih Yesus Kristus, kasih Allah Anda akan bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian praktis kesetiaan terhadap Kristus merupakan hal yang pertama dan terutama. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pendeta Silitonga dengan penekanannya. Baik, terima kasih Evi. Dalam hal ini saya hanya untuk mengulangi kembali dalam hal penekanan ini. Mari kita sebagai hamba Tuhan tetap kita setia. Apapun yang kita miliki, situasi bagaimanapun yang kita rasakan, Yesus inginkan saudara dan saya, para pemirsa, kesetiaan yang kita mau lakukan. Kita sebagai tuan dalam rumah tangga, dalam sebagai suami dalam keluarga, pemimpin di dalam sebuah organisasi, jadikan diri kita untuk memiliki suatu konsep sifat kesetiaan sama seperti Tuhan inginkan. Kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Demikian dari saya, Evi. Baik, puji Tuhan sekali untuk diskusi kita dalam pelajaran yang ke-11 ini. Saya akan membawakan satu pertanyaan yang telah disampaikan oleh para pemirsa
dan nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kami tanggapi di kesempatan mendatang. Untuk Pendeta Lamsihar dari Bapak Darto Sampeno, dikatakan seperti apa praktiknya Efesus 5 ayat 22 yang berisi, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Silakan Pendeta. Terima kasih Evi. Dalam hal ini pertanyaan dari Darto Sumpeno ini, jadi saya mau katakan, jadikan dirimu sebagai suami, kata-kata harus lu buat untuk membuat istri kita tunduk kepada kita. Kalau memang kata-kata kita tidak enak didengar, bagaimanapun saya percaya istri pun tidak akan mau mengikuti apa yang kita mau katakan sebagai kita suami. Ingat, komunikasi yang kita mau jalin dalam rumah tangga kita kepada istri dan anak-anak, kalau kata-kata kita menyakiti hati daripada istri dan anak-anak, saya yakini itu bagaimanapun istri pun dan anak-anak tidak akan mau tunduk kepada kita. Jadi berbicara dalam hal ini, walaupun memang dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan," bijaksanalah sebagai seorang suami untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak akan pernah menyakiti pasangan kita, bahkan anak-anak kita. Demikian pandangan dari saya. Ya, terima kasih sekali. Dan untuk menutup kebersamaan kita, saya mengundang Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa. Ada satu request Pendeta dari Yosep Krey di Jemaat Pusat Kota Jayapura yang sedang membangun gereja. Mohon didoakan. Terima kasih. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, terima kasih Bapa karena pelajaran yang indah yang kami boleh bahas, persekutuan yang boleh kami rasakan, khususnya Engkau telah memberkati hamba-Mu, Ivy, Pastor Lamsihar, dan juga Daniel di belakang layar, untuk membawakan pelajaran sekolah sahabat mingguan ini. Bapak, kami percaya akan banyak orang terberkati. Kami juga berdoa untuk para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, dan berkat jasmani, pikirani, maupun rohani. Jadikanlah pelajaran sekolah sahabat ini menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka akan semakin dikuatkan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, khususnya Tuhan ketika Engkau yang mengasingkan mereka menjadi cahaya atau terang dunia di sekitar mereka. Secara khusus saya berdoa untuk Bapak Yosep Krey yang memohon agar kiranya Engkau membantu pembangunan rumah Tuhan atau gereja mereka. Berkati Tuhan pembangunan ini, biarlah semua donatur, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, akan boleh bahu-bahu untuk menyelesaikan pembangunan ini, sehingga gereja ini akan menjadi mercusuar di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebersamaan ini, pertemukan kami Tuhan pada pertemuan mendatang. Terpuji nama Tuhan, lalu saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Lamsihar Silitonga dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semangat selalu Pendeta dalam pelayanannya. Dan bagi para pemirsa, kita akan bertemu minggu depan karena membahas mengenai persatuan keluarga, jemaat, antar generasi, dan juga kelompok sosial itu tidak mudah. Maka di akhir dari pasal ke-6 tulisan Rasul Paulus ada satu semangat spesial bagi kita sekalian. Sampai kita bertemu kembali, Tuhan memberkati kita sekalian.